Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin roti bluder. Ini tuh bener-bener perpaduan roti sama bolu karena kita pakai telurnya tuh banyak banget. Jujur baru kali ini bikin roti pakai telur yang banyak, tapi ternyata teksturnya tuh beneran lembut banget, rasanya super enak, berasa makan roti tapi teksturnya kayak bolu. Bikinnya ini gampang ya, mirip kayak bikin roti, tapi ada sedikit perbedaannya. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan loyangnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai loyang atau cetakan bluder yang udah aku semprot pakai easy spray supaya nanti gampang lepas pas udah matang. Sisihkan dulu loyang dan lanjut kita akan membuat adonan roti bludernya. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 18 gram susu bubuk, dan 7 gram ragi instan. Keempat bahan kering ini harus kita aduk sampai rata, supaya nanti setelah kita tambahkan bahan cair, dia akan lebih mudah tercampur. Kalau udah dipastikan rata, tambahkan dengan 7 butir kuning telur. Kita mau bikin roti, tapi kuning telurnya tuh sebanyak ini. Kuning telur ini akan aku tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Dan aku tambahkan juga dengan 90 ml air. Di sini airnya aku pakai air dingin untuk mengontrol kondisi adonan supaya nggak gampang panas. Ini campuran telur dan airnya kita kocok sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata kayak gini, langsung aja kita tambahkan ke bahan kering yang udah kita aduk sebelumnya. Tuh, caranya tuh mirip banget ya kayak kita bikin roti. Jadi adonan cairnya kita masukkan ke dalam adonan keringnya, kemudian diaduk sampai agak tercampur. Untuk pengadukannya sendiri, di sini nggak aku aduk sampai yang tercampur rata banget. Sampai agak tercampur aja seperti ini ya. Bisa diperhatikan, adonan ini memang agak lengket ya teman-teman, karena kita pakai kuning telur yang lumayan banyak. Selanjutnya, mixer adonan pakai kecepatan sedang selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Kalau biasanya aku ngadon roti pakainya kecepatan rendah sampai sedang, kali ini teman-teman bisa menggunakan kecepatan sedang sampai tinggi karena adonannya ini cukup lembek. Jangan lupa sesekali rapikan bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Kalau teman-teman nggak sering-sering rapikan bagian samping-sampingnya, nanti bagian sampingnya akan kering dan susah untuk termixer. Setelah aku mixer selama kurang lebih 5 menitan, ini tekstur adonannya udah cukup halus, tapi belum terlalu tercampur ya teman-teman. Ini masih bisa dilihat ada bintik-bintik ragi, ada bintik-bintik gula juga. Tapi di sini bisa teman-teman perhatikan, tekstur adonannya itu udah sangat halus dan sangat lentur. Supaya bintik ragi dan gulanya bisa hilang, di sini mau aku jadikan satu dulu adonannya. Nah, kalau udah disatukan kayak gini, langsung aja aku tutup dengan plastik yang udah aku oles dulu dengan margarin atau butter. Tutup plastiknya harus nempel kayak gini dan harus dioles dulu pakai margarin atau butter supaya nggak lengket. Diamkan adonan selama kurang lebih 20-30 menit. Dan setelah kurang lebih 20 menit aku diamkan, ini tekstur adonannya udah sangat lentur ya dari sebelumnya. Tuh bisa dilihat sangat lentur, dan untuk ragi dan gula pasirnya juga udah agak melarut. Salah satu perbedaan adonan roti biasa dan adonan roti bluder adalah adonan roti bluder ini memang agak lembek, jadi kalau misalnya teman-teman mau pegang, tangannya harus dioles dulu pakai margarin, butter, ataupun minyak goreng. Karena setelah didiamkan adonannya sedikit mengembang, jadi harus kita mixer dulu sebentar, kemudian tambahkan 5 gram garam dan 100 gram butter. Di sini butternya boleh banget ya kalau misalnya mau diganti pakai margarin. Tapi kalau aku pribadi lebih suka pakai butter karena aromanya jauh lebih wangi dan teksturnya juga jauh lebih lembut, serta lembutnya juga tahan lama. Kita mixer kembali ya adonannya. Pakainya kecepatan sedang sampai tinggi selama kurang lebih 10 menitan atau sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis. Bisa diperhatikan, tekstur dari adonannya ini sangat lembut, kenyal, dan benar-benar lentur. Kalau dirasa adonan sudah cukup halus dan kalis, hentikan proses pemixeran. Lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, ambil sedikit adonan, kemudian adonan ini akan kita cek keelastisannya. Kalau biasanya adonan roti aku ngecek adonannya itu aku rentangkan, kali ini adonannya aku tarik, kemudian dilipat, ditarik lagi, kemudian dilipat lagi. Kalau adonan udah selentur ini, kita coba bulatkan, dan kalau bentuknya udah sangat mulus dan sangat lentur, ini bisa dilihat cuy banget ya, tanda kalau adonannya udah benar dan bisa untuk kita gunakan.
Warna dari adonannya juga cantik banget ya, warnanya kuning cerah, dan di sini bisa teman-teman perhatikan tekstur adonannya ini sangat mengkilap. Nah, kalau aku bikin roti biasa kan aku rentangkan kayak gini ya, sampai dia timbul lapisan tipis yang gak mudah sobek. Sekarang aku memindahkan adonan ke alas plastik, dan alas plastiknya wajib banget dioles dulu pakai butter atau margarin ataupun minyak goreng. Begitu juga dengan tangan kita, wajib banget dioles dulu pakai margarin ataupun butter ataupun minyak goreng supaya saat kita sentuh adonannya itu nggak begitu lengket. Berat total adonan tadi ada 750 gram dan akan aku bagi menjadi 12 bagian, di mana per masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 62 gram. Untuk mengambil adonannya aku pakai gunting yang udah aku oles dulu pakai margarin supaya lebih gampang. Setelah ditimbang, di sini adonannya langsung aja kita lenturkan. Jadi kita panjangkan, kemudian dilipat. Kita panjangkan lagi dengan arah yang berlawanan, kemudian dilipat kembali. Lakukan 2-3 kali penarikan kemudian pelipatan seperti ini supaya nanti hasil dari adonannya berserat, lembut, dan seratnya juga bagus. Setelah ditarik dan dilipat, kemudian kita bulatkan sampai permukaannya halus dan mulus dan bagian bawahnya ini tertutup dengan rapat. Tekstur adonan roti bluder ini memang sedikit berbeda dari adonan roti pada umumnya yang bisa kokoh dan bisa kita rounding di atas alas kerja. Nah, kalau adonan roti bluder harus kita tarik kemudian dilipat, kemudian kita bulatkan dan diletakkan di cetakannya. Sebenarnya roti bluder original atau yang tanpa isian itu rasanya udah enak banget, tapi kali ini aku mau coba yang dikasih isian. Cara pengisiannya gampang ya teman-teman. Pertama, adonan kita rentangkan, kemudian kita lipat, direntangkan lagi, kemudian dilipat lagi. Setelah direntang lipat sebanyak 2-3 kalian, kemudian kita isi dengan selai coklat. Tutup dan cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya saat adonan dipanggang coklatnya nggak meluber atau nggak bocor. Setelah dipastikan rapat, selanjutnya kita balik dan dimasukkan ke dalam cetakan bluder. Cetakan bludernya tadi udah aku semprot dulu ya pakai easy spray, tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa oles tipis-tipis dengan margarin. Aku bikin 3 varian roti bluder, yang pertama tadi original, coklat, dan yang terakhir keju. Kejunya bisa pakai keju apapun, bisa pakai keju cheddar yang diparut, bisa juga pakai keju milky soft, sehingga nanti pas setelah dipanggang, tekstur kejunya masih tetap lembut. Di sini sudah ada 12 pieces roti bluder dan akan aku bikin 3 varian rasa. Satu varian ada 4 pieces dan yang tadi aku isi dengan coklat aku tambahkan topping meses, yang aku isi keju aku tambahkan topping keju cheddar parut, dan yang original aku tanpa tambahan apapun. Di sini adonannya tuh nggak langsung aku oven, tapi aku masukin ke dalam oven yang posisinya mati supaya dia bisa mengembang dengan sempurna dan nggak gampang kering. Biarkan roti bluder ini mengembang secara alami. Untuk proses pengembangannya sendiri membutuhkan waktu sekitar 2-2,5 jam. Lumayan lama jika kita bandingkan dengan pembuatan roti seperti umumnya, yaitu sekitar 1 jam aja rotinya udah mengembang dengan sempurna. Nah, kali ini harus kita diamkan sampai rotinya itu mengembang secara alami, dan mengembangnya ini sampai setara dengan lengkungan dari cetakannya. Nah, kalau mengembangnya udah setara dengan tinggi lengkungan, langkah selanjutnya akan kita panggang adonannya. Matikan fungsi kipas, atur suhu di 160 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 20-25 menit atau sampai matang, atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Pemanggangannya juga sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau roti biasa, biasanya aku pakai suhu di 180-an. Kali ini aku pakai di suhu 160 derajat Celcius. Kalau pakai oven tangkring, gunakan api sedang aja. Dipanggangnya sama sekitar 20-25 menit atau sampai matang atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan. Setelah dipanggang sekitar 20 menitan, ini bagian permukaannya udah tampak kecoklatan. Ini udah matang ya, langsung aja kita keluarkan dari oven. Begitu oven dibuka, aromanya ini langsung semerbak wangi banget. Perpaduan wangi butter dipadukan dengan wangi dari bolu, jadi aromanya ini seperti bolu ya teman-teman. Aroma kuning telur yang sangat banyak ini benar-benar wangi banget. Dan pas baru matang, wajib banget langsung dihentakkan seperti ini, dan dalam keadaan masih panas-panas, langsung aja kita oles permukaannya dengan margarin atau butter, supaya lebih mengkilap dan juga jauh lebih lembab. Di sini bisa diperhatikan ada beberapa roti yang keriput seperti yang rasa keju ini. Hal ini disebabkan karena roti yang rasa keju tadi aku bikin terakhir.
Nah, kemungkinan dia belum mengembang dengan sempurna dan langsung aku panggang, jadinya pas udah mateng dia sedikit keriput. Tapi sebenarnya nggak masalah teman-teman, karena teksturnya itu hampir sama, teksturnya masih tetap sangat lembut dan lembutnya ini mirip banget kayak bolu. Kalau udah cukup hangat atau dingin, keluarkan roti dari cetakan, caranya dengan merentangkan cetakannya, kemudian kita letakkan rotinya di dalam paper cup. Dan ini dia 3 varian roti bluder dengan rasa original, keju, dan juga coklat. Dilihat dari tampilannya, ini cantik banget ya. Warnanya kuning keemasan. Bludernya juga kelihatan gembul-gembul banget. Dan yang paling jelas, di sini aromanya itu wangi banget. Bener-bener mirip wangi aroma bolu. Jujur, baru pertama kali bikin roti dengan jenis bluder ini karena telur yang dipakai lumayan banyak. Sebenarnya tadi bikinnya agak deg-degan, tapi melihat hasilnya aku seneng banget. Sekarang langsung aja kita coba. Aku mau coba yang rasa coklat. Pas aku pegang, tekstur rotinya itu benar-benar lembut, empuk, dan ringan. Begitu kita buka paper cup-nya, di sini bisa dilihat seratnya itu panjang-panjang dan halus banget. Untuk kematangannya sendiri, menurutku ini udah pas. Gak tau kenapa, ini pas aku sentuh, rasanya tuh mirip banget kalau kita lagi nyentuh atau pegang bolu. Benar-benar selembut ini teman-teman. Sekarang langsung aja kita belah, kita coba lihat bagian dalamnya. Wah, ini coklatnya tuh banyak banget, tapi alhamdulillah nggak bocor karena tadi udah kita tutup sampai benar-benar rapat. Perhatikan tekstur bagian dalam rotinya, teksturnya tuh mirip banget kayak bolu. Ya kelihatan berpori, pori-porinya tuh kecil-kecil dan juga halus. Nah, ini tekstur bagian dalamnya benar-benar mirip banget kayak bolu. Pas aku coba, rasanya Masya Allah enak banget. Teksturnya tuh lembut, ringan, benar-benar empuk banget. Berasa kayak makan bolu, jadi kita tuh nggak perlu ngunyah lama-lama. Kayak rotinya tuh langsung hilang dan langsung melting aja di dalam mulut. Apalagi di sini aku cobain yang rasa coklat, jadi rasa coklatnya ini manis, dipadukan dengan rasa dari rotinya sendiri. Ini ada rasa gurih, rasa telurnya juga berasa, tapi sama sekali nggak amis. Pokoknya ini roti terenak yang pernah aku makan. Gimana nggak enak ya teman-teman? Ini kuning telurnya aja sebanyak ini. Sekarang aku mau coba belah yang rasa keju. Nah, ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh bener-bener mirip bolu teman-teman. Bisa dilihat, ini teksturnya tuh mirip bolu. Jadi bukan kayak roti ya. Bener-bener sehalus ini, selembut ini, ringan dan sangat fluffy. Ini wajib banget sih teman-teman cobain di rumah. Daripada beli, harganya tentunya lebih mahal. Dan rasanya tuh belum tentu enak dan belum tentu selembut ini. Ini tadi aku pakai keju yang gak gampang leleh ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai keju yang gampang leleh, tentunya dia akan melting. Resep ini sangat recommended buat teman-teman cobain di rumah. Bisa buat usaha juga, misalnya teman-teman mau buka usaha roti bluder, ini sangat cocok banget. Buat oleh-oleh ke mertua, saudara, ataupun teman, ini juga cocok. Kalau aku biasanya buat bekal sekolah anak, dan kalau anakku paling suka yang rasa keju ini. Sebenarnya tanpa tambahan topping apapun, dimakan original kayak gini aja, roti bluder ini udah sangat enak. Ada manisnya, gurih, wangi, pokoknya enak banget deh. Roti bluder ini bisa tahan di suhu ruang kurang lebih 3-4 harian. Dan kalau di kulkas bisa tahan kurang lebih 2 minggu atau lebih. Biasanya kalau aku setelah dibungkus satu-satu kayak gini, aku simpan di kulkas. Dan kalau mau disajikan, tinggal disimpan aja, didiamkan di suhu ruang kurang lebih setengah jam. Atau bisa juga di air fryer kurang lebih 5 menitan atau bisa juga dikukus. Roti bluder ini kemarin sempat viral karena dimakan dengan susu, tapi kalau menurut aku paling enak dimakan kayak gini aja tanpa ditambahkan atau dicampur dengan susu. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.